My Story. Salah satu hal yang bisa membuat seseorang lupa akan segalanya yaitu cinta. Cinta membuat kita rela berkorban apapun yang kita miliki. Untuk wanita, menurutku, lebih baik mencintai daripada dicintai. Jangan berharap seseorang yang belum tentu mencintai kita, tetapi terimalah orang yang mencintai kita dan menerima kita apa adanya. Karena mencintai tanpa dicintai seperti olahraga dengan jangka waktu yang lama, tetapi tidak membuat kurus. Karena itu, belajarlah mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Itu sedikit basa-basi dariku. Aku Fanya, kelas 9. Dulu, aku selalu menolak dan mengabaikan orang-orang yang menyatakan cintanya kepadaku. Namun, sekarang justru aku yang selalu diabadikan oleh orang yang aku cintai. Aku suka dengan teman sekelasku, namanya Ken. Dia merupakan sahabat dekatku sejak lama. Awal diriku suka padanya pada saat aku kenalan dengannya, dan berteman cukup akrab dan lama-lama menjadi dekat. Sehingga sekarang diriku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Ken itu baik, humoris, pengertian, dan friendly. Oh iya, aku punya teman namanya Jen. Dia temanku sejak SMP. Sementara aku, Jen, dan Ken sudah berteman dekat sejak masuk SMA. Suatu waktu aku melihat Jen dan Ken bercanda bersama, tertawa ria, dan mereka terlihat akrab seperti orang berpacaran. Jujur, aku pun cemburu melihatnya, tetapi aku masih menyembunyikan kecemburuan itu di depan Jen. Namun, lama-kelamaan rasa yang terpendam ini mulai meledak. Akhirnya aku memutuskan untuk bercerita kepada Jen tentang perasaan yang mulai timbul ke Ken. Jen, aku mau ngomong sesuatu nih, tapi jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Kamu mau ngomong apa sih? Tanya Jen. Jujur, aku sudah lama suka sama Ken. Aku cemburu ngelihat kamu deket sama Ken, jawabku. Kamu serius suka sama Ken? Serius lah, masa bohong sih? Tanya Jen. Ya, tapi kamu jangan ngomong sama Ken ya, ucapku. Ya, maaf sebelumnya kalau aku udah pernah bikin kamu cemburu, jawab Jen. Oke, jawabku. Semakin lama aku semakin dekat dengan Ken, tetapi aku perhatikan sepertinya Ken tidak akan pernah jatuh cinta padaku. Walau begitu, aku tetap berjuang sepenuh hati dan ternyata Jen juga suka sama Ken. Aku tahu kalau Jen suka sama Ken ketika aku tak sengaja membaca buku diari Jen. Di sana tertulis curhatan Jen tentang perasaannya pada Ken. Aku pun kecewa setelah mengetahui isi diari Jen itu, karena sahabat baikku ternyata juga suka dengan cowok yang kusuka. Namun aku berpikir, rasa suka itu berhak untuk siapapun, dan aku tidak berhak untuk melarangnya. Saat di taman sekolah, aku melihat Jen dan Ken sedang berbicara. Mereka terlihat lebih serius daripada biasanya. Aku pun penasaran dan menguping percakapan mereka di balik pohon. Jen, aku suka sama kamu. Sejak awal kita bertemu, perasaan ini mulai timbul tanpa sengaja masuk ke dalam hatiku. Kamu mau gak jadi pacarku? Tanya Ken. Jen pun terkaget-kaget sekaligus bingung mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Ken. Namun pada akhirnya Jen menerima tawaran itu dan resmi menjadi pacar Ken tanpa memikirkan perasaan sahabatnya sendiri. Iya, aku mau, jawab Jen. Aku yang mendengar jawaban Jen langsung kaget dan keluar dari balik pohon. Karena aku gak nyangka banget sahabatku tega melakukan hal itu. Jen, kamu sudah pacaran sama Ken. Selamat ya, kamu udah bikin aku sakit hati. Jen dan Ken kaget karena aku keluar dari balik pohon secara terjungkal-jungkal dan secara tiba-tiba, dan langsung berkata seperti itu. Maafin aku ya, tapi aku jujur aku tuh cinta banget sama Ken, jawab Jen. Oh, ya udahlah, aku pergi meninggalkan Jen dan Ken. Aku pergi dengan perasaan campur aduk, tidak karuan, dan masih berpikir mengapa sahabatku sendiri tega menikungku dan melakukan hal itu padaku. Padahal Jen tahu kalau diriku sudah lama mengejar Ken. Maka persahabatanku dengan mereka berdua hancur karena cinta. Di sini aku memberi amanat bahwa utamakanlah sahabatmu daripada pacarmu.
Karena orang yang selalu hadir di saat kamu senang dan susah itu adalah sahabat.